setiap perusahaan yang bagus itu sebetulnya mempunyai yang namanya talent management. Jadi manajemen talenta. Dan manajemen talenta itu sebetulnya terdiri dari seperti beberapa unsur gitu ya. Pertama dimulai dengan misalnya identify atau menentukan siapa aja yang di high potential employees misalnya gitu. Betul. Kemudian dengan itu maka dilihat apakah mereka itu siap untuk menjadi successor for the next positions atau jabatan yang berikutnya. Dan kalau belum, maka perlu development, itu pengembangan. Gitu. Jadi ini konteksnya cukup luas dalam rangka improving atau produktivitas ya itu sebenarnya. Gitu. Kalau untuk succession planningnya sendiri Pak, ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui untuk menyusun succession planning mungkin dan apa dampaknya masing-masing terhadap produktivitas itu. High impact performer ini bisa disebut sebagai emerging star. Jadi ya kita harus assess terus dan harus kita develop bagaimana supaya dia potensinya juga akan meningkat. Selamat pagi rekan Naker, senang sekali kita bertemu lagi di podcast Indonesia Produktif. Saya Reni Buryandani Hindriyadi pagi ini hadir lagi di podcast kali ini dan topiknya tentu saja selalu topik yang menarik dan penting untuk peningkatan produktivitas, yaitu bagaimana program perencanaan suksesi berdampak pada produktivitas. Dan pagi ini saya ditemani ini mentor, sahabat, dan juga tempat saya belajar, pakar yang kalau orang-orang SDM tuh kayaknya nggak ada yang nggak tahu Bapak yang satu ini yang sudah hadir bersama saya, yaitu Pak Effendi Ibnu, MBA, psikolog, yang banyak banget pasti Pak title-nya Bapak gitu ya, pakar dan praktisi pengembangan SDM. Saya di 3 perusahaan kita sebenarnya. Sama ya Pak, walaupun waktunya beda. Kita pernah di Standard Chartered, kita pernah di Permata, dan terakhir di LPS. Selain financial industry, Pak Effendi Ibnu ini juga pernah di banyak industri ya Pak ya. Saya tahu pernah di FMCG, pernah di IBM, di GE, terus habis itu perbankan, dan yang sekarang rumah sakit juga Bapak pernah sebagai advisor gitu ya. Sekarang Bapak sebagai staf ahli atau advisor ya Pak, advisor di Aneka Tambang. Aneka Tambang, ya. Perusahaannya semuanya nggak main-main, pernah di Citylink juga ya Pak ya. Jadi harusnya kita bisa banyak belajar dari sharingnya Pak Effendi pagi ini. Saya manggilnya Pak F aja ya. Boleh. Pak F pagi ini terkait dengan succession planning atau perencanaan suksesi. Saya ingin dengar point of view Bapak nih. Setahu saya kalau China itu tuh naiknya pesat sekali Pak terkait dengan produktivitas gitu. Sangat agresif sekali gitu peningkatannya. Sementara kita sebaliknya. Menurut Bapak sendiri apa sih Pak yang menjadi penyebab gitu ya dari pengamatan dan pengalaman Bapak produktivitas di kita tuh masih menjadi isu gitu, tantangan. Baik Reni, jadi saya kira produktivitas tenaga kerja Indonesia itu memang tumbuh rata-ratanya masih hanya 3,1% kira-kira. Jadi padahal seharusnya kalau kita ingin mencapai target Indonesia emas tahun 2045 meningkatnya harus sekitar 5%. Dan itu disebabkan antara lain adalah karena rendahnya kapabilitas manajerial sebetulnya, dan juga keterampilan digital kita, dan juga kesiapan talenta. Nah di sini kita bicara mengenai kesiapan talenta. Oleh sebab itu transisi kepemimpinan dari satu pemimpin tertentu bila diganti oleh pemimpin yang lainnya itu harus siap. Dan itulah yang menunjukkan suatu organisasi yang bisa berkelanjutan kalau kesiapan talentanya itu ada gitu atau tersedia. Apa sih Pak dampaknya apabila program succession planning ini tidak dijalankan di perusahaan gitu, dan ya seberapa penting kita melakukan itu sebenarnya? Jadi Reni, saya kira
survei banyak menunjukkan bahwa di Asia Tenggara sebetulnya itu 64% daripada perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara itu memang belum punya formal succession planning yang Belum jelas punya. gitu. Ya, belum punya. Jadi maksudnya adalah formal yang terintegrasi gitu. Nah, kita tahu bahwa transisi kepemimpinan yang buruk itu akan menghilangkan atau menurunkan produktivitas sampai 15%. Menarik sekali. So succession planning itu sebetulnya bukan hanya mengganti posisi yang pindah atau keluar, tapi menyangkut strategi mitigasi produktivitas loh, Reni. Itu penting banget itu. Dan banyak perusahaan yang ternyata belum mempunyai succession plan. 64% yang belum Iya. menerapkan secara Secara formal gitu ya, formal dan menjadikan itu terintegrasi. bagian dari strategi Betul sekali. pengembangan Iya. SDM-nya gitu Pak. Itu di ASEAN Di Asia, datanya. iya betul sekali, ASEAN ya. I can imagine di Iya. Indonesia seberapa besar Iya, lagi mungkin ada tambahan 20%. Itu dari Jangan-jangan- McKinsey, Global McKinsey Research itu. Iya, iya. Jadi gini, Reni, setiap perusahaan yang bagus itu sebetulnya mempunyai yang namanya talent management. Jadi manajemen talenta. Dan manajemen talenta itu sebetulnya terdiri dari seperti beberapa unsur gitu ya. Pertama dimulai dengan misalnya identify atau menentukan siapa aja yang di high potential Iya. employees misalnya gitu. Betul. Kemudian dengan itu maka dilihat apakah mereka itu siap untuk menjadi successor for the next positions atau jabatan yang berikutnya. Dan kalau belum, maka perlu development, itu pengembangan. Gitu. Jadi ini konteksnya cukup luas dalam rangka improving atau produktivitas ya itu sebenarnya. Iya. Gitu, ya. Iya Pak, saya juga pernah melihat beberapa company multinasional ataupun lokal yang sangat berhasil. Itu saya lihat pemimpin utamanya gitu ya, top levelnya itu memang menyediakan waktu untuk membahas tadi ya top talentnya itu betul, gitu. That's make it different gitu. Dan itu betul. kelihatan sekali mereka menjadi perusahaan yang memang lebih terdepan dibanding yang lainnya gitu Pak ya. Nah, tadi Bapak menyebut beberapa hal proses yang harus dilakukan terkait dengan talent management. Kalau untuk succession planningnya sendiri Pak, ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui untuk menyusun succession planning mungkin dan apa dampaknya masing-masing terhadap produktivitas itu. Jadi succession planning ini begitu suatu siklus atau proses yang demikian lengkap, dalam artian pertama memang dimulai dengan mengidentifikasi posisi-posisi yang kritikal. Critical positions ya itu. Ya, jadi mana? Jadi karena tidak setiap posisi di suatu perusahaan itu kritikal kan. Ya. Tapi marah kalau dibilang jadi posisinya nggak kritikal gitu, itu tantangannya gitu Pak. Sebetulnya mungkin kritikal itu artinya lebih penting dari yang lain. Yang lain penting tapi ini lebih penting lagi gitu. Itu susahnya. Iya betul sekali. Nah itu ditentukan dulu di perusahaan yang besar yang bagus biasanya itu kira-kira 30 position gitu, bisa aja gitu. Posisi 30. Nah, 30 itu regardless the size of the company in average. Tentu saja ada gitu ya? ada hubungannya dengan size of Kalau ini mungkin yang size-nya cukup medium lah ya gitu ya. Nah, 30 ini taruhlah 30 itu menjadi. Nah, masing-masing sekarang incumbent-nya siapa? Dan kemudian kalau ini harus siap bahwa kalau ini pergi atau dipindah, maka harus ada 2 successor names ya kan. Itu tahap pertama. Yang kedua, successor ini yang sudah di-identify atau itu di-assess dulu kesiapannya. Kesiapannya untuk menggantikan berapa lama. Nah, ini ada beberapa kategori. Apakah seseorang itu ready now istilahnya. Kemudian ready between 1 to 2 tahun mungkin, dan yang lampu merah itu kalau ready-nya 2 tahun ke atas itu. Nah, ini dalam waktu saya di beberapa perusahaan itu tergambar dengan bagus di seperti succession plan organization chart itu. Betul. Dan di situ ada warna-warnanya itu, hijau, kuning dan merah. Iya, kayak traffic light. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang event yang bagus itu kalau 50% aja hijau itu udah bagus. Iya. Karena succession plan itu memang sulit. Susah. Kebanyakan memang perlu di-develop, perlu dipersiapkan supaya mereka readiness-nya accelerate atau lebih cepat gitu ya gitu. Tadi pada saat kalau kita bicara readiness gitu, mungkin ini
mundur dulu terkait dengan talent mapping pastinya kan Pak ya. Iya. Suksesor itu biasanya kan hypo atau high Iya. potential, high Iya. performers Iya. gitu Pak. Itu yang most likely menjadi suksesornya kita gitu kan Pak. Nah kalau tadi kita melakukan mapping ada 2 hal yang dilihat. Kinerja yang datanya tuh udah pasti ada dari pencapaian KPI dan segala macam dengan potensi gitu. Dan sepengalaman saya ada company yang tidak menggunakan alat ukur untuk menentukan potensi itu Pak ya. Kan ada yang kita dulu pernah kayak leaders judgment aja gitu, subjektif ya itu. Subjektif. Ada juga yang pakai ukuran, pakai psychometric assessment. Kita sebagai psikolog kita harus harus pakai itu kita. Harus Kalau company yang memang sudah mature, leadersnya juga mature, mungkin subjektivitasnya itu nggak masalah gitu Pak. Tapi kan kalau yang nggak mature jadi kayak pokoknya saya mau milihnya Pak F gitu. Terserah Bapak punya potensi atau enggak gitu. Nah, what do you think of that Pak? Atau alat ukur apa yang menurut Bapak Reni, perlu jadi ada? Memang masih banyak perusahaan di Indonesia yang saya kira itu berdasarkan depending on the owner bahkan atau leaders gitu ya, atau pemimpinan ya. Tapi kalau saya boleh sarankan, kalau kita ingin benar-benar professionals and apa tadi itu, maka kita punya alat yang sebetulnya bukan baru, alat yang lama yang sederhana tapi sangat bermanfaat, yaitu the 9-box matrix kan tadi. Ya, kita bicara. Nah, 9-box matrix itu menunjukkan potensi sama kemudian performance kan. Betul. Yang kita cari tentunya yang 3 pojok kanan atas itu istilahnya kalau dalam 9-box, yaitu adalah future leader, seseorang yang baik performance-nya maupun potensinya on the high, tinggi ya, high gitu. Itu ada future leader ya, orang-orang seperti untuk karyawan seperti ini kita benar-benar harus kita develop dan kita monitor terus ya. Jangan sampai dia misalnya keluar atau pindah gitu. Nah, kemudian ada 2 bagian yang jadi gini, potensinya sebenarnya tidak terlalu tinggi tapi performance-nya sekarang bagus atau Nah, ini yang namakan sebagai high impact performer. Jadi seseorang yang kontribusinya bukan main sekarang tapi sebetulnya nggak mungkin di masa mendatang mungkin potensinya agak terlalu kelihatan gitu. Nah, ini high impact performer ini bisa disebut sebagai emerging star. Jadi ya kita harus assess terus dan harus kita develop bagaimana supaya dia potensinya juga akan meningkat kapasitasnya, gitu, di kemudian hari. Kapasitasnya terus juga berkembang gitu Pak ya. Growth ya. Dan yang ketiga yang bicara mengenai performance-nya sekarang biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya orang ini punya potensinya yang tinggi. Gede banget gitu Pak ya. Ini juga emerging star tapi growth employees namanya. Jadi karyawan yang sedang berkembang dan harus intervention dari manajemen ini. Diberi kesempatan dan kemudian terus di-develop. Nah, 3 dari 9-box inilah yang kemudian harus diperbanyak. Nah, kalau karyawan belum masuk dalam 3 box itu, maka harus di-develop ya masing-masing tergantung kebutuhannya untuk kemudian dia bisa menjadi succession potential kalau di dalam 3 hal itu, star, emerging star itu ya misalnya gitu. Ada satu alat tes yang sebenarnya nih Pak menarik untuk sekarang ini, digital maturity assessment. Karena kenapa bawahan majority of employees sekarang kan milenial, Gen Z ya Pak ya, dan sangat techy, sangat technical savvy. Istilahnya. Technical savvy-nya tinggi sekali. Sementara atasannya yang Gen X atau yang mungkin punya padahal itu penting. Sehingga sekarang ditambahin tuh Pak untuk melihat seberapa siap dia untuk di posisi leaders yang sekarang ini, dicek digital maturity-nya seseorang apakah tinggi atau enggak gitu. Itu saya lagi mengembangkan produk itu. Udah jadi Pak. Wah keren. Pasti nanti banyak permintaan itu. Amin, mudah-mudahan. Nah Pak, gimana caranya Pak supaya dampak dari succession planning yang terencana tadi itu bisa diukur melalui indikator produktivitas? Jadi gini ya, bahwa kalau kita bicara mengenai pengukuran produktivitas hubungan, itu sebetulnya ada beberapa succession planning proses yang kita ukur. Contohnya nomor 1,
time to fill, posisi Time to kritis. Ya. fill. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi kritis yang tadi telah kita tentukan Time itu. to fill. Misalnya seseorang dipindah atau keluar dan itu, maka berapa lama perusahaan bisa menggantikannya. Nah, atau mungkin karena mungkin harus external hiring kan itu. Nah, itu ukurannya Reni adalah di bawah 90 hari. Harus sudah terisi. Harus sudah di bawah terisi. 90. Ya. Kalau dia, nah ini kebanyakan yang tadi di survei di Asia Tenggara itu kebanyakan begitu posisi kritikal keluar itu menggantikannya tuh sampai Sulit 3-6 bulan ya. sampai 6 bulan lebih gitu. Nah, itu Karena di market juga nggak available mungkin exactly, ya Pak itu ya. salah satunya. Ya. Kedua adalah performance stability. Jadi ukurannya adalah begitu diganti harus tidak ada penurunan kinerja, Reni. Dengan orang yang baru ini. Nah, biasanya yang diperbolehkan sekitar 3 bulan. Tapi habis itu harus sudah take off lagi produktivitasnya. Jangan sampai menurun terlalu lama. Dan diharapkan bisa membawa tim ke produktivitas level Ya, yang justru kemudian lebih growing tinggi ya, gitu betul ya Pak sekali ya. ya. Oke. Ketiga adalah internal promotion ratio. Jadi gini, ada ukuran. Dulu waktu saya bekerja di multinational company, memang ada sengaja bahwa ada ratio antara succession itu either dari dalam atau dari eksternal. Artinya internal promotion atau professional hiring. Oke. Nah, itu biasanya ada rasionya, Reni. Ada ya, rasionya. 70-30. Perusahaan yang bagus 70% posisi strategis harus diisi orang dari dalam. Internal promotion. Betul Promotion sekali. from within Nah, gitu kadang. tapi pada waktu saya di General Electric di GE itu memang benar-benar punya rasio. Jadi 30% benar-benar harus diisi dari luar. Oh, Karena dia- pandangannya adalah kalau kita meng-hire dari luar itu new ideas, pemikiran baru yang tidak itu saja gitu, itu akan muncul. Nah, itu diperlukan oleh perusahaan multinasional seperti GE. Jadi itu tadi ukuran internal promotion ratio itu juga menjadi ukuran tadi kalau kita mempunyai succession plan yang bagus dalam rangka produktivitas itu. Dan yang terakhir keempat adalah employee productivity growth. Jadi pada waktu ada posisi ini ditempati oleh orang baru, apakah benar ada minimal 10% growth atau jadi talenta itu benar-benar menghasilkan suatu tadi growing either bisnisnya atau kinerjanya gitu ya gitu. Oke, ada Jadi, 4 tadi Pak yang ya. 4 tadi ya. Harus diingat buat semua. Time Ya. to fill, performance Time to fill, stability, performance stability. internal promotion ratio, Oke. dan employee productivity growth. Nah itu, ya. Yang terakhir mungkin agak susah kali Iya. ngukurnya Pak ya. Iya ya, harus 10% lebih bagus. at Iya, least ya, gitu. iya. Pak, tadi kita udah banyak bicara nih penerapan succession planning di level korporasi. Iya. Punya pengalaman yang banyak kita di sana. Tapi apa yang bisa Bapak berikan atau sarankan supaya program succession planning ini nggak cuman at corporate level, tapi kita bawanya nasional gitu Iya. Pak. Mungkin ada some kind of gerakan atau apa yang you can Iya. suggest Pak? Iya, sebetulnya penting sekali kalau kita itu seperti mensosialisasikan atau mungkin juga mendengungkan ya bahwa the importance of atau pentingnya talent management secara keseluruhan di suatu perusahaan. Saya kira itu penting. Karena talent succession plan adalah salah satu bagian dari Talent manajemen talenta keseluruhan kan. Nah, semuanya itu saya kira di perusahaan-perusahaan yang bagus seringkali juga sudah ada sebenarnya. Bahkan ada posisi yang cukup tinggi di human capital itu yang menjadi kayak seperti general manager level untuk manajemen talent ya, talent mencetak management. itu ya, mencetak untuk C-level. mencetak ya C-level Apa itu. nama posisinya ya Pak? Iya. Hah? Nama posisinya apa itu? Iya, iya. Jadi perusahaan-perusahaan yang terkenal dengan leaders factory istilahnya, Oh iya, gitu ya, Leaders Factory. itu punya posisi level tinggi yang kerjanya untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru gitu. Nah itu saya kira itu good idea ya, atau bahwa itu dibudayakan istilahnya, didengungkan gitu sehingga bukan hanya setiap perusahaan tapi juga institusi pemerintahan atau mungkin ya perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun educational institute itu menerapkan itu tuh bagus sekali. Dan penting adalah acceleration dari itu, readiness tadi itu.
Iya, Itu iya. penting Bagaimana terus-menerus kita meningkatkan readiness itu ya Pak ya. Oke, dan menjaga supaya yang udah disiapkan nggak pergi. Nah Itu juga mungkin itu another podcast. Itu another Pak. subject, betul sekali. Another subject. Retention ya kan. Retention, kita udah punya program bagus, sudah disiapin, pas mau diangkat dia udah nggak ada. Kawan-kawan kita bisa bicara mengenai ada satu konsep namanya retention risk analysis. Oh iya. Saya dengan senang hati itu nanti. Waktu kita di Standard Chartered Bank. Iya, betul. Oke, senang sekali Pak F. Waktu yang singkat, belajarnya cukup banyak angka-angka, banyak tips-tips yang bisa yang sudah Bapak berikan untuk bisa langsung diterapkan oleh teman-teman rekan Naker semua. Jadi kalau saya simpulkan, succession planning is not only a program gitu Pak ya untuk regenerasi, menyiapkan suksesi, tapi beyond dari itu gitu, banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan gitu ya apabila kita melaksanakan program succession planning secara tepat dan memang secara ada disiplin untuk melakukannya gitu. Kalau urusannya dengan produktivitas itu jelas sekali, tadi kita banyak mendengar bahwa ini memang salah satu cara yang sangat kritikal untuk meningkatkan produktivitas atau paling tidak menjaga produktivitas di level yang diinginkan. Dan yang terakhir tentu saja ini menjadi cara juga bagaimana organisasi bisa tetap bertahan di dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan yang makin berat dari hari ke hari. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Effendi Ibnu, MBA Psikolog dan pakar SDM yang kita semua di dunia HR pasti kenal dengan Pak F. Terima kasih banyak sudah hadir sekali lagi Reni. Pak. Ya, dan terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini. Tetap produktif, tetap semangat. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.